Assalamualaikum anak-anaknya Ustazah yang solihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustazah bikhair wa'afiyah aidan. Ustazah doakan semoga teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan semangat belajarnya ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar, waktunya kita untuk belajar akidah akhlak. Nah, silakan sebelum mulai pembelajarannya, teman-teman silakan dibuka bukunya dan dipersiapkan alat tulisnya. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 75 sampai 76. Sebelumnya teman-teman, sebelum Ustazah melanjutkan materinya, mari kita mengulang materi sebelumnya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang adab bersin. Apa saja itu adab bersin? Yang pertama yaitu menutup mulut dan juga hidung. Dan yang kedua, tidak bersin di hadapan seseorang. Dan yang ketiga, berdoa di saat bersin. Berdoa di saat bersin, bagaimana bunyi doanya? Orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Dan bagi yang mendengar doanya mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian yang bersin mengucapkan Yahdikumullah. Selain itu, kita juga belajar tentang adab menguap. Adab menguap yang pertama juga menutup mulut. Yang kedua tidak mengeluarkan suara. Ingat, menguap ini datangnya dari setan. Maka ketika kita mengeluarkan suara saat menguap itu akan menjadikan setan senang. Dan yang ketiga membaca ta'awud. Bagaimana bunyinya ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang terakhir tidak menguap di hadapan orang. Nah teman-teman, selain itu kita juga belajar tentang adab meludah. Apa saja adab meludah? Yang pertama, tidak meludah di depan orang. Yang kedua, tidak meludah di air tergenang atau di tempat pemandian dan di makanan ataupun minuman. Dan yang terakhir, tidak meludah sembarangan. Sekarang, mari teman-teman kita belajar materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang adab ke kamar mandi. Ini adalah kegiatan yang keseharian kita ya, yang sering kita lakukan. Dan insya Allah teman-teman setiap hari pasti pergi ke kamar mandi. Maka jangan lupa untuk dipraktikkan ya. Adab ke kamar mandi yang pertama yaitu segera buang hajat. Jadi ketika teman-teman ingin BAK atau ingin BAB, maka jangan ditahan lama-lama, silakan segera ke kamar mandi. Yang kedua, buang hajat di WC atau di toilet atau di kamar mandi. Dan yang ketiga, tidak membawa tulisan Allah. Afwan, di sini tulisannya Ustazah salah, tolong diganti ya. Yang benar tidak membawa tulisan Allah ketika ke kamar mandi. Yang keempat, tidak membuka aurat. Maksudnya tidak membuka aurat di sini adalah ketika teman-teman belum sampai di kamar mandi. Ketika teman-teman belum sampai di kamar mandi, maka tidak boleh membuka auratnya terlebih dahulu. Tetapi ketika kalian sudah sampai di kamar mandi, tentu saja harus dibuka ya untuk bagian tertentu. Nah, teman-teman, yang kelima yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Selanjutnya, dalam adab ketika ke kamar mandi ada beberapa tempat yang terlarang ketika buang hajat. Dalam adab ketika teman-teman mau buang hajat ya, ada beberapa tempat yang terlarang ketika buang hajat. Apa saja tempat-tempatnya? Yang pertama yaitu di tempat berteduh. Yang kedua, di aliran air seperti selokan. Dan yang ketiga, di jalan yang dilalui oleh manusia atau jalan raya atau jalan di depan rumah. Dan yang keempat, di air yang tergenang. Ingat-ingat ya teman-teman, 4 tempat terlarang untuk buang hajat. 1, di tempat berteduh. Yang kedua, di aliran air. Yang ketiga, di jalan yang dilalui manusia.
Dan yang keempat, di air tergenang. Selain itu teman-teman, ada lagi di dalam adab ketika buang hajat ya, ada beberapa hal yang dimakruhkan. Yang pertama, ketika teman-teman selesai buang hajat, maka untuk membersihkannya atau mencuci kotoran dengan tangan kanan ini hukumnya makruh. Jadi ketika kita membersihkan setelah buang hajat, maka gunakan tangan kiri. Ingat ya, gunakan tangan kiri, karena ketika kita menggunakan tangan kanan hukumnya makruh. Dan yang kedua yang dimakruhkan yaitu berbicara saat buang hajat, kecuali dalam keadaan darurat. Ketika teman-teman sudah di dalam kamar mandi, maka jangan berbicara atau apalagi ngobrol, bercanda tawa ya. Selain itu teman-teman, ada beberapa hal yang disunahkan ketika teman-teman buang hajat. Yang pertama yaitu buang hajat dalam keadaan duduk. Yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri saat masuk. Ingat ya, saat masuk yang kita dahulukan adalah kaki kiri, jangan sampai terbalik. Dan yang ketiga, mendahulukan kaki kanan saat keluar. Ingat-ingat ya teman, saat masuk mendahulukan kaki kiri dan saat keluar mendahulukan kaki kanan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, jangan terbalik ya. Selanjutnya kita juga harus berdoa. Ketika kita masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa. Nah, berdoanya bukan di dalam kamar mandi ya teman-teman, tapi ketika teman-teman akan masuk ke kamar mandi, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ketika keluar kamar mandi, kita juga harus berdoa. Bagaimana bunyi doanya? Ghufranak. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu. Ingat-ingat ya, masuk berdoa bukan di dalam, tapi sebelum masuk teman-teman juga harus berdoa. Dan setelah keluar di kamar mandi, teman-teman juga berdoa. Dan yang terakhir yaitu harus mencuci tangan sesudah menunaikan hajat. Jadi teman-teman setelah hajat yang di dalam kamar mandi selesai, jangan lupa, ini yang penting juga ya, cuci tangannya pakai sabun sampai bersih. Nah teman-teman, ini tadi adalah materi kita hari ini, yaitu adab ke kamar mandi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu apa saja adabnya ke kamar mandi, apa saja yang dimakruhkan ketika kita ke kamar mandi, dan apa saja yang disunahkan ketika kita ke kamar mandi atau ketika kita buang hajat. Nah teman-teman semuanya, karena kita sudah tahu, mari kita amalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk dipraktikkan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum.